Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdu lillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami berada di tengah-tengah lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, tepatnya di SD Al-Falah Surabaya. Alhamdulillah pada saat ini di sekolah kami mulai hari ini, yaitu tanggal 22, 23, 24 di bulan Juni 2023 miladiah, sekolah kami mengadakan rapotan. Mudah-mudahan dengan harapan kami seluruh siswa dan siswi kami yang sudah mendapatkan nilai-nilai yang terbaik dari ustadz dan ustadzahnya, sekaligus menjadi doa bagi mereka untuk menjadi anak-anak yang solih dan solihah nantinya. Demikian pula ucapan terima kasih kami kepada seluruh Bapak dan Ibu wali murid yang sudah sowan di lembaga pendidikan kami di SD Al-Falah ini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua ini menjadi berkah bagi kami semua di SD Al-Falah Surabaya. Demikian pula mudah-mudahan niatan kita, para ustadz dan ustadzah, siswa-siswi kami semuanya, ini nantinya menjadi anak-anak yang solih dan solihah, sebagaimana doa kita, Rabbi habli minas solihin, amin ya rabbal alamin. Dan kita senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, waj'alna lil muttaqina imama, amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita senantiasa memberikan motivasi kepada diri kita dan juga kepada siswa-siswi kita, peserta didik kita, agar menjadi insan-insan pilihan yang menjadi umat yang berakhlak mulia dan berakidah mantap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan derajat yang tinggi, yaitu kesuksesan, baik kesuksesan itu di dunia ini dengan fid dunya hasanah, dan juga kesuksesan nantinya di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita lihat di surat ke-6, ayatnya ayat 22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman untuk motivasi kita semuanya. Coba perhatikan di surat ke-6 ayatnya ayat 22. Mari
kita baca Al-Quran ini dan mari kita hafalkan dan kita fahami, dan mari kita amalkan serta dakwahkan agar menjadi petunjuk bagi langkah-langkah kita senantiasa berada di jalan yang benar. Misalnya di surat ke-6 ayat 22 Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami. Naudzubillah summa naudzubillah, apabila kita berkumpul nanti di hari berbangkit, kemudian Allah menanyakan kepada umat manusia, ternyata yang ditanyakan adalah perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan, termasuk ini perbuatan fujur, ini perbuatan yang RFJ, rafas fusuk jidal, termasuk perbuatan KDFMM, kekufuran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, dan kemusyrikan. Ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya umat-umat yang melakukan hal demikian pasti dia tidak akan mampu menjawabnya. Misalnya di ayat yang ke-23 dari surat ke-6 ini, kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka kecuali mengatakan, demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah. Inilah jawaban-jawaban yang dusta. Jadi orang-orang yang hina itu, dustanya itu tidak hanya di dunia, tapi di akhirat pun dia masih tetap berani berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik, janganlah kita meniru. Kemudian ayat 24, lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri, dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka. Loh, betapa ruginya apabila selama kita hidup di dunia bukan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sesembahannya adalah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya batil. Lihat di surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22, janganlah kita menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat 25 dari surat ke-6, dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat, dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran maka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, ini Al-Quran tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Inilah perkataan orang-orang yang tidak faham itu, seperti tidak menggunakan akal warasnya, berani mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah dongeng, ini adalah
penghinaan ya, dan akhirnya nanti mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sikap perbuatan mereka. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kemudian ayat 26 dari surat ke-6, dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri sedang mereka tidak menyadari. Inilah perilaku orang-orang yang hatinya mati, yang hatinya sakit, sehingga dengan petunjuk Al-Quran dia tidak tergerak apapun untuk mengikuti. Oleh karena itu, marilah kita berdoa dan memohon kepada Allah agar yang hatinya mati Allah hidupkan dengan hidayahnya, dan yang hatinya sakit mudah-mudahan mendapatkan obat taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian di ayat 27, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang yang beriman. Inilah akal bulus ya, akal yang tidak waras orang-orang kufur itu. Setelah dia itu disiksa oleh Allah di akhirat, dia minta dikembalikan lagi ke dunia. Dia berjanji ingin jadi orang baik. Ini namanya terlambat ya, namanya penyesalan, tapi tidak berguna karena dia sudah mati. Ayat 28, tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta. Jadi hati-hati, yang namanya akal binatang itu begitu ya, tobat tapi kumat lagi dan lain sebagainya. Inilah potret orang-orang yang hatinya mati dan hatinya sakit yang ada di dalam Al-Quran. Kita berusaha untuk menjauhinya. Kemudian lihat di surat ke-6 ini, ayatnya ayat 29. Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Nah, itulah yang menyebabkan mereka ini lupa tugas hidupnya, lupa tujuan hidupnya, lupa fungsi hidupnya, karena mereka menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya. Ini adalah pandangan yang tidak benar ya. Ayat 30 kita perhatikan, dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Allah dia berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah adab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Jadi dengan adanya mengingkari apa yang difirmankan Allah, janji-janji Allah tidak diyakini, janji-janji untuk berita-berita kegembiraan tidak diikuti, peringatan-peringatan Allah tidak dijauhi, akhirnya mereka semua menjadi orang-orang yang rugi. Ayat 31, sungguh
Rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jadi ini adalah surat ke-6 ya, mulai dari ayat 22 sampai 31. Jadi marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memahami Al-Qur'anul Karim ini, agar kita semuanya bisa mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kita ini adalah umat yang terakhir di dunia, tapi yang pertama dihisab di akhirat. Seorang sahabat bertanya, di manakah umat-umat yang lainnya? Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, kita adalah yang terakhir dan yang pertama. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunnahnya dan sahih. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustadz, Ustadzah dan seluruh anak-anak kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita perhatikan malaikat pencatat amal. Jadi kita teringat kalau di saat rapotan itu seluruh anak-anak kita pasti menerima hasil belajar mereka masing-masing. Nah, kita teringat suasana ini dengan ternyata kita juga akan ada rapotan di akhirat nanti. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat yang mulia untuk mengawasi dan mencatat perbuatan dan ucapan manusia. Mereka mencatatnya di dalam lembaran catatan amal yang akan dibaca oleh manusia pada hari kiamat kelak. Para malaikat yang mulia ini benar-benar sangat amanah dan teliti dalam mencatat. Mereka mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia secara detail dan terperinci, baik yang dohir maupun yang batin. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat tercatat dalam buku-buku catatan yang ada di tangan malaikat, dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Bisa dilihat di surat Al-Qamar ayatnya 52 sampai 53. Allah juga berfirman, dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya, dan mereka berkata, aduhai celaka kami, kitab apakah ini yang tidak
meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis, dan Rabb-Mu tidak menganiaya seorang jua pun. Bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi ayatnya 49. Lalu apakah hikmah dicatatnya amal perbuatan manusia, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu? Salah satu hikmahnya, wallahu a'lam, pencatat ini dilakukan untuk menampakkan keadilan Allah Azza wa Jalla, karena di hari kiamat kelak manusia akan disuruh membaca catatan amalnya dan menghisap dirinya, sehingga tidak akan ada alasan lagi bagi orang yang bermaksiat untuk mengingkari dosa-dosanya, karena semua sudah tertulis. Ketika catatan amal kita dibagikan, kaum muslimin, kaum muslimat, anak-anak kami dan seluruh keluarga besar kami dan sahabat-sahabat guru di muka bumi ini, tatkala lembaran catatan amal dibagikan, setiap umat berlutut di atas lutut mereka dan menanti panggilan untuk menghadap Rabb semesta alam. Allah berfirman, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jasiyah ayat 28. Semua berlutut menunggu dipanggil untuk menghadap Rabb semesta alam. Ketika seorang hamba tahu bahwa dirinya lah yang dicari dengan panggilan itu, maka seruan itu akan langsung menggetarkan hatinya. Tubuhnya gemetar dan ketakutan yang besar langsung menyelimutinya. Berubahlah rona wajahnya dan menjadi hampalah pikirannya. Kemudian kitab catatan amalnya dibentangkan dan dibuka di hadapannya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Surat Al-Isra ayat 13-14. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menghisap diri kita, melihat amal perbuatan kita. Kalau itu sudah baik, maka beristiqomahlah sampai ajal menjemput kita. Apabila masih kurang baik ditambah, apabila masih belum baik maka berhijrahlah, bertaubatlah, mohon bimbingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itulah semua manusia akan teringat apa yang dulu telah ia lakukan. Semua telah tercatat dengan lengkap dan tiada kekeliruan sedikit pun. Sebagian ulama mengatakan, sungguh Allah telah berlaku adil karena menjadikan dirimu sebagai penghisap atas dirimu sendiri. Sungguh tepat perkataan ini. Adakah kebijaksanaan yang lebih adil selain itu? Dikatakan kepadanya, silahkan periksa. Inilah amal perbuatanmu dan silahkan engkau hisap sendiri. Bukanlah ini kebijaksanaan yang paling adil? Bahkan inilah kebijaksanaan yang paling adil.
Pada hari kiamat kelak, kitab catatan amal akan dibentangkan dan dibuka di hadapan masing-masing hamba tanpa tertutup sedikit pun. Ia akan membacanya dan akan jelas baginya bahwa pada hari ini dan di tempat ini ia telah melakukan ini dan ini. Semua telah tercatat tanpa penambahan dan pengurangan sedikit pun. Jika ia mengingkari dengan lesannya, maka lesannya akan dikunci dan dibangkitkan para saksi yang akan memberikan kesaksian atasnya. Allah berfirman, pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan kaki mereka memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Surat Yasin ayat 65. Lalu bagaimana cara menerima kitab amal kita setelah kita dihisab? Setiap hamba akan diberikan bukunya masing-masing yang berisi catatan lengkap seluruh amal perbuatan yang telah ia lakukan dalam kehidupan dunia. Cara penyerahan buku itu berbeda-beda. Ada yang kitab amalnya diterima dengan tangan kanannya. Mereka itulah orang yang berbahagia, yang akan selamat masuk ke dalam surga. Ada pula yang menerima kitab dengan tangan kirinya. Dialah orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Oleh karena itu pada saat kita berwudu, saat kita membasuh tangan kanan kita, berdoa kepada Allah agar kita nanti catatan amal perbuatan kita diberikan dari arah kanan. Amin ya Rabbal Alamin. Seorang mukmin akan diberikan bukunya dari arah depan dan ia terima dengan tangan kanannya. Ia dihisab dengan mudah dan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman di surga dengan riang gembira. Allah berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa setelah dihisab, ia kembali kepada sesama kaum yang beriman di surga dengan hati yang gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau mengabarkan bahwa rombongan yang pertama yang masuk surga, wajah mereka seperti bulan purnama. Ia menunjukkan kegembiraan hati mereka, karena apabila hati gembira maka wajah akan ceria. Adapun orang kafir dan orang munafik, mereka akan menerima kitabnya dengan tangan kirinya. Allah berfirman, adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, aduhai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang pula kekuasaanku daripadaku. Surat Al-Haqqah ayat 25-29. Kitab catatan amal mereka diberikan dari arah belakang punggung mereka. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan teriak, celakalah aku. Surat Al-Haqqah ayat 10. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala
Beliau mengatakan bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang sebagai isyarat bahwa mereka telah dulu di dunia telah mencampakkan aturan-aturan Al-Quran ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah, tidak memperdulikan, tidak mengacuhkannya, dan merasa tidak ada masalah bila menyelisihinya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka dia akan berteriak, celakalah aku, yakni ia berteriak menyesali dirinya. Akan tetapi penyesalan tidaklah berguna lagi pada hari itu, karena habis sudah waktu untuk beramal. Waktu untuk beramal adalah di dunia, sedangkan di akhirat tidak ada lagi amal, yang ada hanyalah balasan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah berkenan dan kita diberinya ampunan dan taubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh motivasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan menjadi motivasi amal soleh yang tardohu, menjadi ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga mampu untuk memberikan motivasi kepada kita untuk selalu menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Dan marilah kita senantiasa mengajak yang namanya amal jariah. Mudah-mudahan Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 260 sampai 274, mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang kaya dan orang yang berilmu, yang dermawan. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, dalam suasana pengambilan rapot ini di lembaga pendidikan kami SD Al-Falah Surabaya, jadikanlah seluruh siswa-siswi kami menjadi insan yang beriman takwa. Jadikanlah ustadz dan ustadzah di bumi ini ustadz dan ustadzah yang beriman takwa. Ya Allah, jadikanlah seluruh bapak ibu wali murid, bapak ibu wali murid yang beriman takwa. Engkau berjanji apabila suatu penduduk warga bumi ini beriman takwa, Engkau berjanji menurunkan barokahnya di muka bumi ini yang berasal dari langit dan bumi. Mudah-mudahan bumi kami, bumi Masjid Al-Falah ini ya Allah, menjadi baiti jannati. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, berilah kejayaan, selamat dunia akhirat kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup, panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami dan juga seluruh guru-guru kami di MI Nglarangan dan juga di MTS Talun, di PGAN Bojonegoro, dan juga guru kami di IAIN Surabaya, dan seluruh sahabat-sahabat guru yang sudah wafat dalam keadaan beriman, para presiden kami, para menteri kami,
para pahlawan-pahlawan kami dan seluruh warga bumi ini yang wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.